Bagaimana, apa bisa dimulai? Halo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum saya memberikan materi, saya panggil satu-satu absennya ya, oke? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, pertama. Ya. Selvia Anggreni ada. Selvia Anggreni? Tidak ada ya, tidak adil berarti. Kemudian yang kedua, Andreas. Selvia. Ada Pak, ada Pak. Iya. Ada Pak. Saya ulang, yang pertama Selvia Anggreni ada. Selvia Ada Anggreni. itu Pak. Ada Pak. Ada Selvia, Ya? ada. Ada Pak. Orwandi. Ya. Terus Andreas Dwi Hermawan ada. Ada Pak, ada Pak. Ada. Iya, hadir Pak. Ya. Andreas Dwi Hermawan ada ya? Hadir Pak. Ya. Andreas ada ya? Selvia Anggreni hadir. Andreas ada Pak. Oh ada ya. Andreas ada. Kemudian Tola Rian Effendi. Sore Pak. Tola ada? Tola. Sore. Kelas Oh itu sore. sore. Kelas sore, Pak. Oh pindah sore ya, pindah sore. Oh Tola sore ya. Terus Dodi Irawan. Hadir, Pak. Hadir. Dodi Irawan. Hadir. Ya? Hadir. Hadir. Oke. Hadir. Terus Ahmad Bagus Dwi Putra. Hadir Pak. Hadir. Ya, terima kasih. Kemudian Afifah. Afifah ada? Saudara Dek Fifa. Saudari Dek Afifah. Dah hadir ini ya. Kemudian Saudara Fiki Nur Fakih. Ada Pak, hadir. Hadir ya, alhamdulillah. Yang hadir saya jawab. Terus saudari Diki Lukmana. Diki Lukmana. Tidak ada ya? Tidak ada Pak. Oke. Belum hadir masih ya? Iya Pak. Diki Lukmana. Diki Lukmana belum Pak. Belum ya? Belum. Belum. Ya. Kemudian Nabila Aulia. Hadir Pak. Hadir Pak. Hadir. Ya. Hadir. Ya Bebe. Ya. Saudari Sulastri Hasanah. Hadir. Hadir. Oke. Ya. Saudara Agung Prayitno. Hadir, Pak. Agung hadir. Oh ya. Agung Prayitno. Ya. Agung Prayitno. Saudari Sofi Putri Iskandar. Hadir Pak. Hadir Pak. Hadir ya. Hadir Pak. Oh ya. Oke. Ini saudari Niken Permatasari. Iya Pak. Ikan hadir. Oh hadir ya. Niken Permatasari. Hiliatut Dian. Ada Pak. Ada ya, Hiliatut Dian. Pak kurang aja.
Ya. Terus Saudari Rival Dwi Octavia Hadir, Pak. hadir. Ya, hadir. Octavia, iya. Saudara Teddy Kurniawan. Sudah gak ada, Pak. Udah gak di absen. Oh, udah ada, iya. Iya. Terus M. Sohib Masrur Rahman. M. Sohib. Belum hadir, Pak. Oh, belum hadir, ya. Saudara Samsid Duha. Hadir. Hadir. Hadir ya. Alhamdulillah. Ya, Samsid Duha, ya. Kemudian Salman Gaddafi, saudara Salman Gaddafi. Belum hadir ya. Belum, Pak. Ya. Kemudian Adeita Agustina. Eta Belum juga. Ya, Eta gak hadir, Pak. belum. Belum Gak ada. hadir. Eta Agustina belum hadir ya. Iya, belum. Oh, bukan. Teddy Kurniawan tadi gimana hadir? Gak ada, Pak. Udah ada Teddy Kurniawan. M. Sofit Masrur Rahman ada. Gak Nggak ada ada. juga. Hadir. Oh, udah ada M. Sofit. Gak ada. Oh ya. Samsid Duha ada ya. Saudara Ada, Pak. Samsid. Oh, ya. Ada. Samsid Duha ada ya. Ya. Salman Gaddafi. Belum hadir, Pak. Oh, belum hadir. Oke. Eta Agustiana. Belum hadir juga, Pak. Belum hadir. Lailatul Qadriyah. Pindah dah, Oh, Pak. berhenti. Berhenti. Oh, Iya. Oh iya. Andi Kusuma Wardana ada. Andi Kusuma Wardana. Nggak ada ya. Hadir, Pak. Ada, Pak. Hadir. Pak, gabung. Hadir, Pak. Hadir, Andi Kusuma hadir. Iya. Oh ya. Ada. Ya, makasih. Terus ini lagi. Reni Pak. Indriansyah. Reni. Ada, Pak. Ada ya. Hadir. Ya. Reni jawab. Ya. Ketiga, saudara Muhammad Faris Iyawan. Berhenti dah, Pak. Ya? Berhenti. Oh, berhenti nih. Muhammad Faris. Saudara Febrianto. Hadir. Hadir, alhamdulillah ya. Terus Bahril Hadir, Pak. Hidayat. Hadir. Hadir. Ya. Ahmad Fajar Kurniawan. Assalamualaikum, hadir Pak, hadir. Hadir, ya. LKLan. Ya. Siadoer. Berarti jumlahnya tinggal sedikit nih. Ya, tinggal. Iya, Pak. Iya. Oke, sebelum saya melanjut ke ya. Masuk ya. Sudah di absen. Oh, sama-sama. Halo. Selvia Anggraini, Pak. Selvia Andriani. Sebentar. Lah, Sel. Selvia Andriani. Atas sendiri, Pak. Atas sendiri. Atas sendiri. Oh ya, hadir ya. Atas sendiri. Hadir ya.
Iya, hadir, Pak. Ya, alhamdulillah. Tak ajar. Ya, Kak. Ya. Terus sebelum saya melangkah pada pokok bahasan lebih lanjut, saya akan mengingatkan kembali. Syukur kalau saudara ingat tentang materi yang saya berikan pada minggu kemarin. Pada pertemuan minggu kemarin. Masalah imbreng dan masalah bagian anak luar kawin yang mewaris bersama dengan golongan pertama, golongan kedua. Ini sampai bagian hak waris anak luar kawin yang mewaris bersama dengan golongan ketiga dan golongan keempat. Ini masih belum. Yang sudah selesai mewaris bersama golongan pertama dan golongan kedua. Oke, masalah imbreng yang kemarin ya saya jelaskan lagi. Imbreng itu istilah bahasa Belandanya imbreng. Maksudnya imbreng itu adalah penghitungan kembali atas harta kekayaan yang diberikan semasa hidupnya pewaris kepada ahli waris, baik dalam bentuk wasiat maupun dalam bentuk hibah. Penghitungan kembali ini tujuannya adalah untuk meratakan pembagian harta waris kepada seluruh ahli warisnya. Jadi kewajiban imbreng ini pun apabila ini ahli waris yang diberi pada waktu hidupnya pewaris, selain ahli waris yang diberikan tidak mempunyai kewajiban imbreng. Jadi maksudnya begini, kalau seorang bapak waktu hidupnya mempunyai turunan 3 orang anak misalnya, 3 orang anak. Kemudian pada waktu hidupnya bapak itu memberikan hibah yang lebih mudah dijangkau misalnya saja 3 juta rupiah dalam bentuk uang. 3 juta rupiah. Kemudian ketika ayah kandungnya meninggal dunia, sisa harta warisnya tinggal 12 juta. Nah, kalau tidak ada imbreng, tidak ada hibah, tidak ada pemberian hibah kepada salah satu ahli warisnya, katakan pada waktu hidupnya seorang ayah memberikan hibah dalam bentuk uang kepada anak yang pertama 3 juta. Kemudian ketika pewaris ayah kandungnya meninggal dunia, sisa harta warisnya itu tinggal 12 juta. Sedangkan ahli waris yang ditinggal oleh pewaris adalah berjumlah 3 orang anak kandung. Yang anak pertama sudah menerima 3 juta. Andai kata tidak mempermasalahkan yang 3 juta ini, maka masing-masing ABC akan menerima bagian 4 juta. Kan begitu. Dibagi 3. 4 jutaan. 12 dibagi 3 orang. Sehingga ya, kalau dipermasalahkan, dijumlah, dihitung kembali 3 juta yang diterima oleh anak pertama, ditambah pada saat pembagian harta waris 4 juta, kan menerima 7 juta. Sedangkan B dan C menerima 4 jutaan. Nah ini tidak adil, tidak rata. Supaya rata bagaimana? Ya, coba kembalikan dulu, diilustrasikan, kembalikan 3 juta dulu kepada kepada asalnya. Jadi sisanya ditambah 3 juta kan 15 juta. Mestinya bagian masing-masing ABC, seandainya tidak ada imbreng, kan bagiannya 5 jutaan. Nah, berarti anak pertama masih akan menerima lagi berapa? Setelah sisanya 12 juta dibagi 3 orang, kan rata-rata 4 jutaan itu. Rata-rata 4 juta, mestinya 5 juta. Sedangkan
anak yang pertama masih akan menerima lagi 2 juta. Ya kan? Jadi masing-masing akan menerima 5 jutaan. Yang dua kan kalau sisa 4 jutaan itu dibagi 3 kan 12 juta dibagi 3 itu kan 4 jutaan. Ya, yang miliknya A tidak harus menerima 4 juta lagi pada saat harta waris 2 juta itu. Yang sisanya 2 juta itu kan ditambahkan kepada B dan T masing-masing 5 juta. Itu cara menghitung, itu namanya imbreng. Contoh lagi misalnya kalau seorang ayah mempunyai 3 orang anak kandung, ya, pernah memberi kepada anak kandung pertama uang senilai uang 6 juta, harta benda senilai uang 6 juta. Katakan sawah, pernah menerima sawah hibah 6 hektar misalnya, 6 hektar. Anak pertama menerima hibah. Terus sisa harta warisan itu ketika ayah kandung meninggal dunia tinggal 24 hektar. Misalnya ini tinggal 24 hektar. Ya. Kalau 24 hektar dibagi 3 kan masing-masing akan 8 juta. Akan mendapat 8 hektaran. Sisanya yang 24 hektar dibagi 3. Nah, kalau andai kata pewaris semasa hidupnya tidak memberikan hibah, ya, maka harta waris yang ditinggal oleh pewaris ketika meninggal dunia akan utuh 30 juta. Mestinya dapat 10 jutaan. Iya kan, rata-rata. Tetapi karena masa hidupnya sudah 6 juta, ya, kan tinggal 4 juta yang belum diberikan. Belum diterima oleh anak yang pertama. Ketika pewaris meninggal dunia dan sisa harta warisnya tinggal 24 juta. Dibagi 3 kan mendapat 8 jutaan. Ini tidak adil. Berarti anak yang pertama masih akan menerima lagi berapa? Menerima lagi sekiranya jumlahnya sama. 2 juta, 2 hektar itu. Jadi masing-masing mendapatkan 8 hektar, itu yang miliknya A diberikan 2 hektar. Yang 6 hektar itu dibagi 2. 3 hektaran, 3 hektar. Tinggal berapa hektar? Coba. Andai pada masa hidupnya dikasih 6 hektar kepada anak yang pertama. Ketika ayah kandungnya meninggal dunia, sawahnya tinggal 24 hektar. Andai kata pewaris ayah kandung semasa hidupnya tidak memberikan 6 hektar kepada anak yang pertama, maka jumlah harta waris kan utuh 30 hektar. Mestinya rata-rata menjadi 10 hektaran masing-masing dari anak kandung ahli waris. Nah, karena diberi hibah pada saat hidupnya anak pertama 6 hektar itu. Berarti kurang berapa yang harus diterima pada saat harta waris dibagi? Kan kurang 4 hektar. Ya. Jadi anak yang pertama ketika sisa harta waris yang 26 hektar dibagi 3, kan 8 sebenarnya akan terima lagi 8. Tapi yang 8 hektar ini diberikan 4 hektar. Nah, yang 4 hektar ini ditambahkan atau diberikan kepada masing-masing anak kedua dan ketiga. Jadi rata menerima 10 hektaran. Kan begitu logikanya. Contoh lagi yang lebih mudah. Kembali kepada contoh yang pertama.
Jadi ketika ayah kandung ya, punya anak, katakan jangan 3 orang, punya anak kandung 4 orang atau 5 orang, 5 orang aja. Kemudian pada waktu hidupnya pewaris itu anak pertama pernah diberi hibah ya, dalam bentuk akte hibah sebanyak katakan 10 hektar juga. 10 hektar sawah. Jadi anak kandungnya misalnya semua ahli warisnya 5 anak kandung yang sah. Anak kandung pertama pernah diberi 10 hektar. Ketika ayah kandungnya meninggal dunia, maka harta warisnya tinggal bersisa 40 hektar misalnya. Misalnya 40 hektar. 40 hektar ini dibagi 5 orang. Kan masing-masing 8 hektar. Nah, 8 hektar ditambah dengan 10 hektar, kan berarti 13 hektar. Nah, 18 hektar yang diberikan anak pertama kan ya. Ini kan tidak adil. 18 hektar diterima anak yang pertama, sedangkan anak yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima menerima 8 hektaran. Nah ini tidak adil. Bagaimana supaya cara menghitung imbreng? Diilustrasikan dulu, kembalikan hibah. Ya, diumpamakan dulu. Hibah yang diberikan 10 hektar, coba kembalikan. Ini. Dikembalikan, dijumlahkan kepada sisa harta waris yang ada. Tinggal 40 juta, ditambah 10 juta hektar. Nah, ditambah 10 hektar. Sisanya 40 hektar. Rokan kembali 50 hektar. Dibagi anak 5 kan 10 hektaran. Ini mestinya yang hadir 10 hektaran. Ini. Tapi karena anak yang pertama sudah menerima 10 hektar, sisanya itu 40 hektar dibagi 5 ya, berarti 8 hektaran ya kan, 8 hektaran. Ini 8 hektaran. Mestinya 8 hektaran. Berarti yang harus diterima lagi oleh anak yang pertama berapa itu? 2. Saya ulang ya. Iya, saya ulang ya. Kalau umpama tidak ada hibah, seorang pewaris tidak memberikan hibah pada masa hidupnya, sisa jumlah harta warisnya yang ditinggal oleh pewaris yang meninggal dunia 50 hektar. 50 hektar ini. Coba. 50 hektar ya. Saya tuh ditulis coba di 50 hektar ini. Dan ahli warisnya 5 ya. Kan berarti 10 hektaran. Iya. Iya, 10 hektaran. Ini. Nah, tapi ya karena yang 10 hektar ini hibah ya kepada anak yang pertama A ya, maka sisa harta waris itu 40 hektar. 40 hektar. Ketika pewaris atau ayah kandungnya meninggal dunia. 40 hektar ini tidak ingat kepada yang diberi hibah sudah. Dibagi 5, kan berarti masing-masing 8 hektar. Iya kan? Ini. Tidak ingat. Ini. Kemudian andai kata dihitung kembali, ya, dihitung kembali yang diberikan kepada anak yang pertama, dihitung kembali coba 10 hektar 18 ditambah 40. Ditambah 40. 40 hektar. Kan berarti utuh 50 hektar kan. Iya, 50. Andai kata tidak ada imbreng, kan masing-masing akan mendapat 10 hektaran. Iya kan. 10 hektaran. Iya.
Tapi kenapa kok ini rata-rata 10? Pada ketika harta waris bersisa 40 hektar dibagi 5 orang, kan 8 hektaran. Iya. Berarti A akan menerima kembali berapa? Ini. 10 tambah 8 hektar tadi ya. Iya, kan 8 hektar ini kalau harta warisnya 40. Sisa harta waris dibagi 5, 40 hektar. Ini. Kalau 40, kalau masing-masing dapat 8 kan berarti si A akan berjumlah harta warisnya dengan hibah yang diterima itu kan 18 juta. 18. Iya, Iya. 18 juta hektar. Ini kan nggak adil. Itu. Iya. Nah, berarti ya, A ini akan mendapat berapa lagi ketika harta warisnya dibagikan itu. A mendapat berapa, berhak mendapat berapa bagian lagi ketika yang 40 hektar ini dibagi 5 orang, kan 8 hektaran. 8 hektaran, sedangkan A sudah menerima 10 hektar. Ya? Ya. 8. Iya. Iya. Kan seharusnya yang punyanya A ini kan lebih banyak, tidak menerima lagi gitu. Pada saat 40 hektar ini dibagikan, ya, rata-rata kan 8 hektaran. Karena teman ahli warisnya semua kan 5 ahli waris. Iya. Yaitu 5 ahli waris. Sedangkan 4 ahli waris lainnya kan ini menerima 8 jutaan. 8 hektar. 8 jutaan. Jadi A ini tidak menerima lagi gitu. Karena yang bagiannya 8 juta itu diberikan kepada B, C, dan D, E. B, C, D, dan E. Itu. Yang 8 jadi ditambahkan kepada B 2 juta, C 2 juta kan masing-masing, D 2 juta kan masing-masing 10 juta. Itu. Jadi tidak menerima lagi harta waris yang bersisa 40 hektar ketika dibagi itu ya. Dibagi tidak menerima lagi haknya ahli waris A yang pernah diberi hibah 10 hektar, dia tidak berhak menerima lagi. Itu. Karena yang 8 bagiannya ini, bagiannya A ini dikembalikan kepada B, C, D ini. E 2 jutaan. Ini tidak paham ya? Saya ulang Paham, lagi. Pak. Iya. Kan berarti pada saat pembagian yang kedua kalinya sisa harta waris 40 juta dibagi orang 5 itu 8 jutaan. Kalau diberikan kepada A kan berarti menerima total 18 hektar. Bukan 8 juta. Iya, 8 hektar. Nah, ini tidak berhak menerima lagi. Bagiannya yang 8 juta dibagi yang 4 orang itu. Ditambahkan 8 masing-masing 8 juta ditambah dibagi 4, 8 juta bagi 4 kan 2 jutaan. Nah, 2 jutaan ini diberikan kepada B 2 juta, C 2 juta, D 2 juta, E 2 juta ini. Ditambah dengan masing-masing 8 juta, dengan masing-masing 2 juta kan 10 jutaan. Jadi pada saat pembagian kedua kalinya, sisa harta waris yang ditinggal pewaris itu 40 juta, ya, 40 juta. Mestinya kalau tidak memberikan hibah kan 50 hektar, bukan 40 juta, 50 hektar. Diberikan kepada ahli waris pertama 10 hektar,
ketika masih hidupnya pewaris kepada anak kandung pertama, padahal anak kandungnya berjumlah 5 orang. Kemudian ketika pewaris meninggal dunia, ayah kandungnya meninggal dunia, sisa harta warisnya 40 juta. Kalau dibagi 5 kan masing-masing 8 jutaan. A menerima 8 juta, B, C, D, E itu rata-rata 8 juta. Tapi jumlahnya ahli waris A yang pernah terima hibah dulu 10 juta ditambah 18 juta. Tidak adil ini. Jadi pada saat pembagian kedua kalinya ini tidak berhak menerima lagi sudah. Karena apa? Karena rata yang 10 hektar waktu diberi hibah ini sudah cukup sudah. Sisanya yang dibagikan itu tidak berhak menerima lagi. Sehingga masing-masing saudara kandungnya akan menerima 10 jutaan. Ini imbreng. Oke, saya Ya Pak, paham. kemudian beralih kepada haknya anak luar kawin yang diakui sah oleh pewaris semasa hidupnya dan mewaris bersama dengan anak kandung pewaris misalnya. Berapa bagiannya dan bagaimana cara menghitungnya? Kemudian apa sih Pak yang dimaksud dengan anak luar kawin misalnya? Jadi saya kupas dulu, anak luar kawin ini bukan hasil dari hubungan gelap dari di luar perkawinan yang sah. Tidak masuk anak luar kawin. Minimal anak luar kawin dari hubungan perkawinan siri. Menurut agama masih diakui sah. Jadi anak luar kawin yang mendapatkan bagian harta waris menurut undang-undang adalah anak luar kawin yang diakui sah oleh orang tua yang mengakui. Orang tua atau ibu yang melahirkan anak atau yang diakui oleh ayah biologisnya. Contoh lewat perkawinan siri itu. Jadi misalnya seorang ayah punya dua anak kandung ya, yang sah. Dua anak kandung yang sah. Bersama dengan istrinya. Ya. Dan pada waktu, jadi ada seorang ayah kandung mempunyai istri dan 2 orang anak kandung, kemudian mengakui anak luar kawin yang dia akui sah. Bagaimana bentuknya? Apa buktinya? Saksinya. Bukti dan persaksiannya. Katakan pertama, saksi material pengakuan ya dari pihak ayah biologisnya. Kemudian didukung dengan anak luar kawin itu ditulis dalam kakaknya. Kakak. Kartu keluarga itu. Di samping anak kandung yang sah ditulis juga anak luar kawinnya. Nah ini. Jadi bukti yuridis ada. Non yuridis itu pengakuan saja. Pengakuan oleh ayah biologisnya. Atau oleh ibu yang melahirkan. Siapakah menurut undang-undang ahli waris yang mendapatkan bagian hak waris dari anak luar kawin? Yaitu anak luar kawin yang mendapatkan harta waris menurut undang-undang adalah anak yang diakui sah oleh ayah biologisnya atau ibu yang melahirkan. Atau paling tidak bisa dibuktikan dengan persaksian. Kemudian ada data yuridisnya. Kalau tidak ada data yuridisnya, tapi pembuktian secara materi ini sudah cukup menurut ini undang-undang. Jadi menurut sistem BW, anak luar kawin yang mendapatkan harta waris adalah anak luar kawin yang diakui sah oleh ayah oleh ayah biologisnya atau oleh ibu yang melahirkan. Jadi pengakuan secara sah ini
biasanya ada beberapa pendapat. Menurut pendapat yuris, orang para ahli hukum harus dibuktikan dengan data yuridis. Menurut sistem undang-undang ini harus diakui dengan sah. Diakui dengan sah, tidak perlu dibuktikan dengan data yuridis maupun dengan tidak perlu dibuktikan dengan data yuridis menurut undang-undang, tetapi cukup dengan pengakuan seorang ayah, biologisnya maupun ibu yang melahirkan. Kemudian disertai dengan saksi-saksi misalnya bahwa si A itu anak saya, darah dari saya misalnya. Itu bisa anak luar kawin yang diakui sah. Jadi tidak perlu data yuridis, tapi adanya pengakuan. Itu menurut undang-undang. Tapi menurut para ahli hukum harus didukung dengan bukti-bukti yuridis. Salah satunya misalnya harus tercantum dalam akte kelahiran nama bapak siapa, nama ibu siapa. Terus tercantum dalam KK, kartu keluarga. Gitu. Di samping nama suami atau itu juga nama anak kandungnya yang sah, termasuk juga anak luar kawin yang dicantumkan dalam KK. Gitu. Itu kalau menurut para pakar-pakar hukum. Kemudian berapa haknya menurut undang-undang? Kalau anak luar kawin mewaris bersama dengan ahli waris golongan pertama, itu bagiannya adalah sepertiga. Bagiannya sepertiga. Kemudian sisanya adalah untuk ahli waris menurut undang-undang. Maksudnya untuk anak kandung yang sah. Itu. Ya. Jadi misalnya kalau seorang ayah kandung mempunyai anak luar kawin, satu anak luar kawin yang diakui sah, dan mempunyai anak kandung yang sah 2 orang, ya, 2 orang. Ketika meninggal dunia misalnya, berapa bagiannya anak luar kawin yang diakui sah oleh pewaris semasa hidupnya, dan ketika pewaris meninggal dunia, anak luar kawin mewaris bersama 2 anak kandungnya pewaris itu. Jadi cara menghitungnya bagaimana? Cara menghitungnya berapa bagiannya? Cara menghitungkan, hitung dulu teman warisnya. Anak luar kawin yang diakui sah mewaris bersama dengan 2 orang anak kandung dari pewaris yang meninggal dunia. Tentukan dulu teman warisnya ada 2 orang, 3 orang bersama anak luar kawin, maka masing-masing itu bagiannya sepertiga. Jadi bagian anak luar kawin sepertiga. Kemudian yang ditentukan dengan undang-undang adalah sepertiga. Jadi kalau anak kandungnya 3 orang, ya, 3 orang anak kandung, mewaris bersama 1 orang anak luar kawin yang diakui secara sah, maka teman warisnya semua 1/4. Bagiannya adalah masing-masing adalah 1/4. Jadi bagian haknya anak luar kawin menurut undang-undang jika mewaris dengan 3 orang anak kandung yang ditinggal oleh pewaris adalah 1/3 kali 1/4. Menjadi 1/12. Sisanya berapa? Berikan dulu yang 1/12 kepada anak luar kawin yang diakui sah. Sisanya tinggal 11/12. Dari mana Pak
11/12. Ya, 1 dikurangi 1/12. Sisanya adalah 11/12 dibagi dengan 1/3. 1/3 dari mana? Ya, teman warisnya kan 3 orang anak kandung. Jadi sisanya 11/12 dibagi 3 orang. Contoh lagi, kalau anak kandungnya yang ditinggal pewaris, 2 orang anak kandung mewaris bersama dengan anak luar kawin, seorang anak luar kawin, misalnya. Jadi teman warisnya ada 3, dan masing-masing akan menerima 1/3. Nah, berapa bagiannya anak luar kawin menurut undang-undang? Ya, 1/3. 1/3 kali 1/3 sama dengan 1/9. Ini bagiannya anak luar kawin. 1/9. Dan sisanya berapa? 8/9 untuk 2 orang anak kandung yang sah yang ditinggal pewaris. Jadi setengah kali 8/9. 8/9 dari mana, Pak? Sisa harta waris. Setelah dipotong bagiannya anak luar kawin yang diakui sah. Kan anak luar kawin yang diakui sah mendapat 1/9. Dari mana 1/9, Pak? 1/3 kali 1/3. Ini dari mana 1/3 kali 1/3? Ya, menurut undang-undang haknya itu 1/3. Tentukan dulu teman warisnya berapa orang? 2 orang, 3 orang dengan anak luar kawin yang diakui sah. Berarti masing-masing 1/3. Kalau haknya anak luar kawin menurut undang-undang 1/3 kali 1/3 sama dengan 1/9. Jadi 1/9 ini ya haknya anak luar kawin. Sisanya berapa? 8/9. Untuk siapa? Untuk 2 anak kandung yang ditinggal oleh pewaris. Jadi bagiannya berapa? Bagian anak kandung yang ditinggal kan 2. Berarti sisa harta warisnya 8/9 dibagi 2 atau kalikan setengah. Sama dengan berapa? 4/9. Dari mana 4/9? Setengah kali 8/9 menjadi 8/18. Sama-sama dibagi 2 kan 4/9 masing-masing anak kandung. Itu kalau ahli waris mewaris bersama dengan golongan ahli waris anak luar kawin mewaris bersama dengan ahli waris golongan pertama. Sekarang kalau ahli waris golongan pertama ada seorang janda, pewaris meninggalkan seorang istri yang menjadi janda dan 2 orang anak kandung, ya, bersama dengan anak luar kawin. Jadi ada 2 orang anak kandung, ada istri atau seorang janda, kemudian mewaris bersama dengan anak luar kawin, seorang anak luar kawin. 1/3. Ya. Tentukan dulu teman warisnya. Ada berapa orang? 3 orang ahli waris yang ditinggal pewaris, yaitu seorang janda, istri yang jadi janda, 2 orang anak kandung, 3 orang sudah, ditambah dengan anak luar kawin yang diakui sah, kan 1/4 teman warisnya. Kalau dihitung semua ada 4, berarti haknya diandaikan dulu, andai kata anak luar kawin, anak yang sah, maka bagiannya adalah masing-masing 1/4. Kemudian berapa bagiannya anak luar kawin yang diakui sah menurut undang-undang? Itu 1/3. Jadi 1/3 kali 1/4 kan 1/12. Ini bagiannya anak luar kawin. Kalau 2 orang anak luar kawin, yang masing-masing 1/12. Kalau 2 orang 2/12. Sisanya untuk 2 orang anak kandung beserta istri seorang janda. Sisanya tinggal berapa? Kalau 2 orang anak luar kawin yang diakui sah, itu masing-masing 1/12. Kalau 2 orang kan 2/12. Kalau diperkecil sama-sama dibagi 2 kan 1/6. Sisanya untuk 2 orang anak kandung dan
istri yang menjadi janda. Jadi sisanya tinggal berapa? Tinggal 5/6 dibagi 3 orang ahli waris yang terdiri dari seorang janda dan 2 orang anak kandung. Iya kan? 5/6 kali 1/3. Jadi masing-masing 1/8. Ini kalau pembagian harta waris bagian anak luar kawin mewaris dengan bersama ahli waris golongan pertama. Ini. Kalau bagian anak luar kawin, misalnya anak luar kawinnya 3, mewaris bersama dengan golongan pertama, ahli waris golongan pertama, yang terdiri dari istri seorang pewaris yang menjadi janda, 2 orang anak misalnya, kandung yang sayang ditinggal, mewaris bersama dengan 3 orang anak luar kawin. Nah ini 3 orang anak luar kawin. Tentukan dulu teman warisnya ada berapa kalau dijumlah. 3 orang anak luar kawin, 2 orang anak kandung yang ditinggal oleh pewaris, dan seorang istri. Kan berarti 6. Masing-masing 1/6. Jadi andaikan anak luar kawin itu anak sah, maka masing-masing akan menerima 1/6. Dari mana 1/6? Dari 3 orang anak luar kawin yang diakui sah dijumlah dengan 2 orang anak kandung bersama dengan seorang istri janda. Jadi masing-masing, andai kata anak luar kawin itu anak yang sah, maka masing-masing ahli waris mendapatkan 1/6. Itu. Kemudian karena anak luar kawinnya itu 3 orang, ya, maka masing-masing akan menerima berapa? Gitu. Tetap bagiannya anak luar kawin itu tetap berundang-undang 1/3. Masing-masing akan menerima 1/3 kali 1/6. 1/18. Jadi masing-masing anak luar kawin yang diakui sah akan menerima 1/18. Kalau 3 orang anak kan berarti menjadi 3/18. Iya kan? 3/18. Coba ulang lagi. Kalau misalnya 3 orang anak luar kawin yang diakui sah, atau 4 orang anak luar kawin yang diakui sah, 4 orang ya. Kemudian mewaris bersama dengan 2 orang anak kandung yang ditinggal pewaris, bersama dengan istri pewaris yang menjadi janda. Anak luar kawinnya itu 4 orang. Ya. Kemudian ahli waris yang sah itu 3 orang, kan 7 orang. Dan 7 orang ini berarti kalau cara menghitungnya bagaimana? Diandaikan dulu, andai kata anak luar kawin itu anak sah, maka bagiannya masing-masing 1/7 ini. Kemudian berapa bagian ahli waris menurut undang-undang anak luar kawin? Berapa bagiannya anak luar kawin menurut undang-undang? Berarti ya masing-masing tetap 1/3. 1/3 kali 1/7 menjadi 1/21. Ya masing-masing 1/21 dari 4 anak luar kawin yang diakui sah. Kalau 4 orang kan berarti 4/21 ini 4 orang. Sisanya untuk 2 orang anak kandung bersama dengan seorang janda. Jadi sisanya berapa? Gitu. 4/21. Ya kan 4/21. Benar enggak? Coba diulang lagi. Kalau andai kata 4 orang anak luar kawin anak yang sah, maka bagiannya adalah masing-masing 1/7. Dari mana 1/7, Pak? 2 orang anak kandung yang mewaris, termasuk ibu kandungnya, kemudian anak luar kawin, 4 orang anak luar kawin, kan jumlah 7. Jadi cara menjawabnya, andai kata anak berkawin itu anak yang sah, maka bagian masing-masing mendapatkan 1/7. Ini 1/7.
7. Ya, bagian anak luar kawin yang diakui sama undang-undang berapa? 1/3. Jadi masing-masing anak luar kawin jika mewaris bersama dengan golongan ahli waris pertama itu 1/3 kali 1/7 sama dengan 1/21. Itu masing-masing anak luar kawin. 1/21. Kalau 4 anak luar kawin berapa? Ya 4/21 masing-masing. Kalau 4 orang anak luar kawin berapa? Gitu. 4 orang kan 4/21. Gitu. Sisanya tinggal berapa? Tinggal 17/21 dibagi 2 orang anak kandung dan ibu kandungnya. Jadi 17/21 dibagi 3, itu 1/3. 17 dibagi 3. Berapa itu? Jadi sisanya setelah diberikan kepada anak luar kawin, itu sisanya diberikan kepada masing-masing ahli waris yang sah menurut undang-undang. Itu ya. Jadi tentukan dulu, diandaikan dulu. Andai kata anak luar kawin itu anak sah. Dihitung dulu masing-masing jumlah teman warisnya ada berapa orang. Kalau 5 orang ya masing-masing 1/5. Kalau misalnya 2 anak luar kawin yang diakui sah 2 orang mewaris bersama dengan 3 orang ahli waris yang ditinggal oleh seorang pewaris, 2 orang anak kandung beserta istrinya. Dan berarti teman waris kalau dijumlah 1/5. Jadi 1/5. Jadi cara menghitungnya andaikan anak luar kawin, anak yang sah, maka bagian masing-masing adalah 1/5. Nah, kemudian tentukan bagiannya, haknya menurut undang-undang berapa anak luar kawin. Jadi 1/3. Jadi masing-masing dari 2 orang anak luar kawin yang diakui sah akan menerima bagian menurut undang-undang 1/3 kali 1/5. Kalau teman warisnya ada 5. 1/3 kali 1/5. 1/15. Kalau 2 orang anak luar kawin kan menerima, kalau dijumlahkan 2/15. Ya, sisanya berapa? 13/15. Dari mana 13/15? Ya, dari 1 dikurangi 2/15. Kan tinggal 13/15. Ini dibagi 3 orang ahli waris yang ditinggal oleh pewaris. 2 anak kandung, 2 orang anak kandung yang sah dan yang mewaris bersama dengan istrinya. Nah, dengan ibu kandungnya. Jadi sisanya 13/15 dibagi 1/3. Masing-masing akan menerima berapa? 1/3 kali 13/15. Kira-kira ada kesulitan enggak? Jadi ahli waris ini belum masih meloncat kepada golongan kedua. Jadi selamanya ahli waris ya, selamanya anak luar kawin yang diakui sah ini mendapatkan 1/3. Masing-masing 1/3. Artinya bagiannya itu 1/3 menurut undang-undang. Caranya bagaimana? Tentukan dulu teman warisnya. Kalau teman warisnya dijumlah dengan anak luar kawin yang ada, yang hidup, itu misalnya 4 orang, maka andaikan anak luar kawin 4 orang ini anak sah, maka bagiannya adalah dihitung, dijumlah dulu. Kalau misalnya anak kandungnya 1 orang, teman waris anak luar ibu kandung sudah meninggal dunia. Pewaris ayah kandungnya ketika meninggal dunia meninggalkan seorang anak kandung bersama dengan 2 anak luar kawin yang diakui
diakui sah. Gitu. Teman warisnya kan 3 orang ahli waris. Tentukan dulu andaikan anak berkawin anak kandung yang sah, maka bagiannya masing-masing adalah sepertiga bagiannya. Kalau apa istilahnya, kalau ditentukan dulu teman ahli warisnya ada berapa orang dijumlah dengan ahli waris dengan anak luar kawin yang diakui sah. Jadi kalau anak luar kawin diakui sah ada 1 orang atau katakan ada 3 orang mewaris bersama dengan anak kandung, seorang anak kandung yang sah ditinggal oleh ayah kandungnya. Tinggal satu-satunya ahli waris anak kandung yang mewaris bersama 3 orang anak ahli waris, 3 orang anak luar kawin yang sah. Berarti teman warisnya masing-masing 1/4. Haknya ahli waris, andai kata anak luar kawin itu anak yang sah, maka bagiannya masing-masing kan 1/4. Iya kan? 3 orang anak luar kawin yang diakui sah mewaris bersama dengan anak kandung yang ditinggal oleh pewaris seorang anak kandung. Kan ada 4 orang ahli waris. Jadi andaikan anak luar kawin yang diakui sah itu anak sah, andaikan anak luar kawin itu anak yang sah, maka bagiannya masing-masing adalah 1/4. Dari mana 1/4? Ya, dari jumlah anak luar kawin 3 orang ditambah dengan 1 anak kandung yang ditinggal pewaris, kan 4 orang. Jadi andaikan hak yang diberikan oleh undang-undang berapa haknya? Jadi bagian anak luar kawin masing-masing menurut undang-undang adalah 1/3 ya, kali 1/4. Masing-masing kan 1/4. Jadi anak luar kawin 3 orang ditambah 1 anak kandung kan 1/4. Andaikan anak luar kawin itu anak sah, maka bagian masing-masing adalah 1/4. Kemudian bagian anak luar kawin menurut undang-undang adalah 1/3 kali 4. Menjadi 1/12. Masing-masing 3 orang anak luar kawin mendapatkan bagian itu sama dengan 1/12 itu. Kalau 3 orang anak luar kawin berarti dijumlah 3 menjadi 3/12. Sisanya tinggal 12/15 untuk anak kandung yang ditinggal pewaris seorang. Yaitu jadi sisanya tinggal 12/15 bagiannya anak kandung. Bisa ya mengilustrasikan tanpa ditulis. Ini, saudara kan ini membutuhkan konsentrasi. Kalau saudara konsentrasi, insya Allah bisa. Kemudian beralih kepada ini bagian anak luar kawin mewaris bersama dengan golongan kedua. Golongan kedua itu siapa? Ahli waris golongan kedua. Ini adalah ayah kandung kalau masih hidup, ibu kandung, dan termasuk saudara anak kandungnya yang meninggal dunia. Ini saudara kandung dari anak kandungnya yang meninggal dunia. Ini ahli waris golongan kedua. Jadi saya ulang, kalau ayah dan ibu masih hidup, ada 4 orang anak atau 2 orang anak kandung. Yang anak pertama itu meninggal dunia, maka ahli warisnya adalah saudara anak kandungnya yang meninggal dunia dan ayah beserta ibu kandungnya. Jadi ahli waris golongan kedua, ayah, ibu beserta saudara kandung dari anak kandungnya yang meninggal dunia.
Jadi saya contohkan ini. Berapa bagiannya? Anak luar kawin yang mewaris, anak luar kawin yang diakui sah, mewaris bersama dengan mewaris bersama dengan golongan ahli waris kedua. Bagiannya adalah setengah. Ya, setengah berikan dulu kepada anak luar kawin yang dia akui sah oleh pewaris. Dan sisanya untuk saudara kandung dari anak yang meninggal dunia. Itu. Kalau ada ayah dan ibu tinggal satu saudara kandung, maka saudara kandung, anak kandungnya dua, meninggal satu. Ya. Kemudian yang meninggal itu meninggalkan anak luar kawin. Satu orang atau dua orang. Berikan dulu yang setengah. Kalau dua orang anak kandung, ini beda pembagiannya. Dua orang anak luar kawin, ya. Misalnya dua orang anak luar kawin. Ya setengah dibagi dua. Kan masing-masing seperempat. Sisanya tinggal berapa? Setengah. Setengah berikan dulu kepada anak luar kawin. Sisanya untuk saudara kandung dari anak kandung yang meninggal dunia bersama mewaris dengan ayah dan ibunya kalau masih ada. Jadi yang setengah kali sepertiga. Dari mana sepertiga, Pak? Ayah, ibu, saudara, anak kandung satu orang. Jadi setengahnya berikan dulu kepada anak kandungnya yang mengakui sah, yang mempunyai anak luar kawin yang diakui sah ketika meninggal dunia. Berikan dulu setengah hartanya itu. Setengahnya untuk saudara kandung mewaris bersama dengan ayah dan ibu kandungnya. Oke, ini jamnya lebih. Gimana kalau saya akhiri sekian dulu. Iya, Ya, mestinya sampai jam berapa? Sampai jam berapa mestinya? Waktu 9.45. Jam 10 biasanya, Pak. Ya? Jam 10. Oh, jam 10 ya? Oke. Kirim modul, Pak. Ya, jam 8.30 sampai jam 10 ya? Waktunya 8.30 9.45. 945. 9.45. Oh, 5. oh ya. Agung 10. 9.45, Pak. Agung dia. Anong jadwal Agung. Oke. Saya, Ini ya, Pak, saya akhiri sekian dulu. Ya. Ya, Pak. Yap. Kalau saudara mau tanya, ada apa saya layani. Kalau tidak ada, saya tutup sekian dulu. Oke? Saya kalau tidak ada, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.